Ya sekarang kan Iya. kita keluar aja Pak. Bapak keluar dari Kristen, saya keluar dari Islam. Kita lihat teks ini, ada nggak mengatakan Yesus Allah? Bapak harus belajar dulu itu teksnya. Iya Bapak juga harus Sama, belajar iya, juga. makanya. Lah iya makanya sama kan. Iya kan? Lelang dakwah, lukisan Sweet Orange, karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Sweet Orange ini dilelang dengan harga 25 juta saja. Untuk mesin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Begini loh Pak. Nah, jadi jangan paksakan para bukan memaksa. Kita kan berawal dari teks baru ke Saya konteks. mau katakan itu bukan begitu kalau Kristen memandang teks kita. Tapi ya, Jokowi Pak ya, sampean tanya, Anda presiden bukan? Apa jawabnya dia? Presiden. Coba Yesus tanya, Anda Allah? Iya, makanya ditanya kan, apakah iya. engkau Mesias anak Allah? Ya, katakan kan dari iya. sini. Iya, Bukan Pak, dia kan anak Allah, bukan Allah. betul. Lagi Tetapi anak Allah yang dimaksud sang penulis itu adalah Allah. Itu menurut Bapak. Enggak. Loh, Menurut Alkitab eksegesa yang mengatakan ketat. anak Allah. Nggak bisa. Menurut Yohanes, Nih, Itu di loh. Injil Yohanes ada berapa poin yang Yesus katakan, termasuk aku akan memberikan hidup kekal. Iya. Sudahlah, Mana mungkin? saya sudah baca Ya, semua makanya, itu. tidak mungkin. Enggak. Hadirkan satu ayat Ya, dari Injil Yohanes, Yesus Allah. Enggak ada, Ya, kita nggak bicara ada. begitu. Yang ada Makanya. anak Allah kan? Bukan, gini loh, saya mau tanya. Ketika seorang mengatakan aku mengampuni engkau, aku memberikan hidup yang kekal, apakah itu manusia biasa bisa ngomong begitu? Loh, kan saya sudah bilang, Nggak Pak. bisa. Saya kan sudah bilang, Yesus itu diberi keistimewaan. Al-Qur'an pun mengiyakan. Itu paradigma Al-Quran. Paradigma Alkitab tidak begitu, bahwa Yesus sekedar diberikan. Ya sekarang Iya. kita keluar aja Pak. Bapak keluar dari Kristen, saya keluar dari Islam. Kita lihat teks ini, ada nggak mengatakan Yesus Allah? Bapak harus belajar dulu itu teksnya. Iya Bapak juga harus Sama, belajar iya, juga. makanya. Lah iya makanya sama kan. Iya kan? Nah, jadi saya yang belajar Injil Yohanes, ya, itu jelas Yohanes bermaksud mengatakan Yesus itu Allah. Iya, saya mengatakan, Iya. saya tidak mengintervensi Yohanes seperti Bapak. Yesus mengatakan ya Yohanes mengatakan Yesus anak Allah. Nggak pernah Yohanes ngomong Yesus Iya, Allah. karena Gus Metik hanya ambil katanya aja, tidak melihat seluruhnya. Saya lihat seluruhnya. Wah. Mana ini? Ini saya kasih ayo. Tunjukkan Yesus. sampai ada Saya sudah sampaikan tadi, contoh Yohanes 1 ayat 1 juga sudah sangat jelas. Sangat jelas apa, Pak? Sesama kekristenan Firman itu berbeda. adalah Allah. Itu jelas Pak, tegas sekali itu. Iya, kalau Bapak potong di situ, coba dari awalnya. Pada Justru mulanya dari- firman bersama dengan Allah, firman adalah Allah. Justru dari awal Itu jalinan kalimatnya sudah bermasalah. Ya, Gitu loh. enggak lah. Jadi ginilah, tunduk kepada teks ya. Sebab Bapak jawab, ada nggak Yohanes mengatakan Yesus itu Allah? Ya, Teks. Yohanes 1 ayat 1 sangat jelas. Siapa bilang? Udah Gus belajar bahasa Yunani. Bagaimana? Belajar bahasa Yunani. Saya belajar sedikit-sedikit. Belajar. Kalau itu bisa parsingnya, bagaimana? bisa memparsing dan sebagainya. Enggak, saya Ya, harus sudah. tingkat dong, belajar. Cukup. Iya, Ya, Bapak berarti juga kan silakan. makanya Bapak kan pintar bahasa Yunani. Saya sudah jelasin tadi Yunani yang Loh, satu. mana? Kan itu teon dan teos beda dong. Apa? Teon dan teos itu kan beda. Theon dan Theos itu Pak, itu posisi dia di kalimat. Theos itu sebagai subjek, Theon itu sebagai objek. Bukan artinya berbeda. Loh, tapi kan ada tonnya, Pak. Ada tonnya. Jadi Theos. Bentar, Pak. Ada ketika ton Theos Theos. ini saya kasih tahu Pak, bahasa Indonesia ada subjek, predikat,
kemudian objek keterangan SPOK. Nah, kalau Bapak tanya apa beda teos dan teon, aduh, teos itu subjek. Teon itu dia ketika teos sang teos itu dijadikan objek di dalam kalimat itu. Sudah, saya sudah jelaskan Yohanes 1 ayat 1 tadi dari awal, itu sangat jelas dari teks Yunaninya, dari parsingnya, dia punya kasus, bukan kasus pidana ya, kasus-kasus yang saya bilang tadi, ya, imperfect misalnya dan sebagainya, itu sangat jelas. Itu Yesus adalah Allah karena dia mulai dari kekekalan sudah ada. Ya, sudah ada. Ya, saya juga sangat jelas bahwa dari Yohanes 1 pasal 1 Yesus itu bukan Allah. Itu aja. Iya. Kan sama kan? Orang teksnya tapi juga. kan Gus cuma melihat bahasa Indonesianya toh. Bagaimana? Cuma lihat bahasa Indonesianya toh. Tunjukkan Yunaninya. Ya sudah kan tadi. Mana? Apa mengatakan Yesus itu Allah? Loh, bukan masalah Yesus itu adalah Allah, itu memang itu dikatakan di frase yang ketiga. Lalu di frase pertama saya sudah jelaskan tadi, dia ada dari kekekalan firman itu. Iya, ada nggak sebuah teks Yesus itu Allah? Sekarang aku mau nanya, Yesus dalam Alkitab itu ada sebelum lahir atau tidak ada sebelum lahir? Kalau Gus sebagai kristolog kan, Iya. Kristolog berarti Iya. mengacu pada pemahaman Alkitab. Iya. Nah, menurut Alkitab, apakah Yesus punya eksistensi sebelum dia lahir sebagai manusia? Punya. Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa dia punya preeksistensi? Sebelum dia menjadi manusia dia sebagai apa? Dia sebagai hamba. Sebagai apa? Sebagai hamba. Hamba di surga maksudnya. Dia Iya. ada di mana? Ada di mana dia sebelum jadi manusia gitu? Hamba kan waktu dia jadi manusia. Enggak, waktu di sana juga dia tetap hamba. Mana ada teksnya di mana di Alkitab? Bagaimana? Teks Alkitab mengatakan Yesus di sananya hamba, sebelum dia datang ke dunia itu sebagai hamba, itu mana teks Alkitabnya? Ya mana teks Alkitabnya Yesus Saya tanya. adalah Allah. Begini loh Gus, sebentar. Enggak. Saya sudah jelaskan. Mana? Kan? Yesus ada Allah di sana. Saya mau tanya. Sekarang saya gantian nanya. Gus kan ngaku kristolog nih. Iya. Berarti kan pakai ayat Alkitab dong. Iya. Kalau Kristus ya. Iya. Nah, saya mau nanya, tunjukkan dalil Alkitab yang mengatakan Yesus sebelum jadi manusia dia juga hamba di sananya. Berarti kan dia ada sebelum jadi dunia kan Gus bilang ada praeksistensinya. Iya. Nah, sebagai hamba mana teks Alkitabnya? Tolong Oke, sampai lihat. Saya buka ya. Iya. Oke, saya cari dulu. Saya perlu waktu. Iya. Iya. Mungkin bisa diisi yang lain. Iya, silakan. Ya sambil mencari lah. Ya jadi gini, saya sebagai orang Kristen, Pak moderator, saya tadi mau tanya, belum waktunya tanya ya? Belum. Sudah habis malah waktunya nanya, Pak. Bapak sudah habis waktunya nanya, Pak. Belum tanya loh saya. Walaupun belum nanya, sudah habis, Pak. ya jadi saya sebagai orang Kristen sering sekali ditanyakan saudara-saudara saya yang Muslim, mana di Alkitab menyatakan Yesus adalah Tuhan? Perdebatan ini tadi. Loh, bahkan saudara saya yang Muslim pun dia selalu jadi imam di Masjid Agung Bandung. Menanyakan saya juga dulu tahun 92 sampai 86. Saya menjawab, kalaupun ada sebutan itu, lantas Yesus itu fiktif, tidak berbuat apa-apa untuk manusia, so apa gunanya? Nah, jadi kekristenan menunjukkan itu adalah bukan soal nama, walaupun itu disebutkan di Yohanes 1 tadi, tapi dia adalah kita melihat karyanya, ya kan, melihat mujizatnya, melihat nubuatnya, melihat kuasanya, dilihat pengajarannya. Ini adalah manifestasi, justifikasi untuk mengatakan memperkuat dia adalah Allah dalam hakikat keilahian. Nah, kenapa bingung kita ada anak Allah, tapi ada anak laki-laki, anak Allah itu ada bisa fase. Sebelum dia turun menjadi firman menjadi manusia, itu fasenya dia adalah ilahian. Kemudian turun menjadi manusia itu anak Allah berusaha anak. Iya kan? Jadi itu jelas fase-fase kapan dia disebut anak Allah, firman menjadi manusia. Karena Yesus sendiri itu di dalam Alkitab banyak sebutannya. Ketika dia mengajar dia disebut guru. Iya kan? Coba bisa Ada disebut anak Allah. Sebentar, Pak. Coba carikan ayat ketika Allah membentangkan kaki langit. Saya agak kesulitan nyarinya. Mungkin ada teman-teman bisa bantu. Mungkin teman Bapak T-shirt. membentangkan kaki langit.
Ya, jadi kita melihat justru sesuatu yang menjadi manifestasi sebutan status itu manifestasi dan justifikasi. Kalau saya ngaku sebagai guru pada Perjanjian lama, perjanjian baru. Enggak, untuk KB Injil perjanjian lama. Demikian sedikit tambahan. Iya, sambil Gus Betik nyari ayatnya, saya mengingatkan presentasi tadi saya di awal, karena kan hanya disoroti Yohanes 1 ayat 1. Itu kan sudah, ya silakan kalau Gus memahaminya begitu. Saya mau ingatkan yang saya presentasi tadi, misalnya Yesaya pasal 9 ayat 6. Ya, sebab ini nubuatan Nabi Yesaya terhadap Yesus, dikatakan bahwa namanya akan disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Oh, lari ke sana, Pak. Kalau lari ke sana aku udah ketemu ayatnya, aku nggak usah cari, kita bahas itu. Iya, nggak apa-apa. Saya sedang kan tadi saya bahas ini. Oke, Pak. Ya, saya bahas itu, ini. itu surat berapa itu? Surat berapa? Yesaya 9 ayat 6. Yesaya, Ya, jadi Allah saya yang perkasa, Bapa yang kekal. Oke, Jadi, Pak. itu jadi Yesus tidak harus mengikuti logika Gus Betik mengaku dia Allah. Sekarang Tetapi perhatikan, ada Pak. bertaburan. Gini, Pak. Sebentar, Gus. Ada bertaburan teks-teks dalam Alkitab yang menunjukkan Yesus itu adalah Allah. Ya, lalu kemudian dua ayat yang saya kutip, misalnya 1 Petrus 3 ayat 22, yang duduk di sebelah kanan Allah, ya. Setelah ia naik ke sorga, jadi duduk di sebelah kanan. Lalu Wahyu 22 ayat 3, tahta Allah dan tahta anak domba. Jadi ada dua tahta itu di surga. Tahta Allah kalau secara kita mau artikan secara literal gitu ya, tapi tentu itu bukan bermakna begitu. Tapi yang akan kita lihat di sini, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Siapa itu? Yaitu anak domba di tahtanya itu. Jadi dari situ, pada masa akhir nanti, itu jelas Yesus adalah pusat penyembahan di sorga. Itu saya ingatkan. Jadi tidak harus kita dipuaskan oleh Alkitab bahwa Alkitab harus ada catatan Yesus mengatakan akulah Allah dan sembahlah aku. Tidak harus begitu. Tetapi banyak bertaburan teks dari Kejadian sampai Wahyu yang menunjukkan salah satunya sifat-sifat Allah itu ada dalam diri dia, yang akhirnya secara logis kita bisa berkesimpulan bahwa memang dia itu adalah Allah. Dan ada fakta-fakta yang ditunjukkan nubuatan-nubuatan dalam Alkitab, termasuk yang saya baca beberapa tadi, termasuk Wahyu 22 ayat 3, Yesus menjadi pusat penyembahan nanti. Dia punya tahta anak domba dan dia menjadi pusat. Dikatakan di sini hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Jadi ibadah itu nggak mungkin dia manusia hanya hamba, lalu orang beribadah kepada dia, kecuali dia itu ada Allah sendiri. Sudah? Sudah, Gus. Oke. Sekarang kita supaya tidak terlalu kemana-mana, kita coba kupas Yesaya. Saya sebelum tadi mau cari ayat ya, cuman karena Bapak lari ke sini oke lah. Iya, ayat yang mengatakan itu tadi Gus tetap harus cari itu, Gus. Iya. Ya, bahwa Yesus itu apa tadi? Ya, Hamba. Yesus hamba sebelum menjadi manusia, Pak ya. Iya, hamba. Iya. Dia tetap Yesus hamba. tadi Gus mengatakan Yesus punya praeksistensi Hamba juga. dan itu statusnya hamba. Hamba, iya, iya. Oke. Oke. Kita diskusikan yang Yesaya 9 ayat 6, Pak ya. Ya, Pak ya. Itu kan menurut Bapak itu nubuah itu mengarah kepada Yesus begitu kan? Iya. Iya, Pak. Iya. Iya, saya bacakan, Pak ya. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oke, Pak ya. Sekarang coba kita ini ayat mengarah kepada Yesus, Pak. Iya. Nubuatan Yesus. Iya. Oke. Coba kita lihat tempusnya, Pak. Tempus delicti, ya. Bapak perhatikan di situ ada sebab seorang anak telah. Iya. Bagaimana bisa dikatakan dengan Yesus? Yesus berapa ratus tahun kemudian? Iya.
Ini telah mengatakan. Terus berikutnya, Bapa. Yesus nggak pernah disebut Bapa. Yesus itu Allah, anak Allah. Gitu loh Pak. Jadi Bapak salah. Ini menjelaskan tentang anak raja. Itu nubuatan Pak. Jadi Yesaya melihat dalam perspektif itu sudah telah terjadi. Sudah telah gimana orang telah kok? Iya makanya Gus kan nggak masuk ke paradigmanya Alkitab. Tidak Pak, ini telah. Gitu. Teksnya bilang telah. Gitu loh. Tidak bisa. Sedangkan Yesus itu berapa 700-an tahun kemudian. Ini bilangnya telah. Berarti kan bukan Yesus. Itu Bapak kita ya Pak? Ya. Berarti Yesus itu Bapak kita. Makanya saya katakan tadi, Yesaya mengatakan Bapa yang kekal. Berarti Bapak kita. Nah, pertanyaannya kan, apakah Yesus yang disebut Bapa yang kekal itu, istilah Bapa itu yang Yesus bilang Bapa itu berarti sama? Kan itu. Saya udah bilang tadi kan, satu kata kan belum tentu maknanya sama. Iya, masa satu orang jadi bapak sekalian jadi anak kan ya bagi dirinya sendiri. Gimana itu? Iya, makanya. Yesus dibilang anak Allah tapi disebut juga bapak. Padahal enggak pernah Pak. Jarang sekali Itulah yang disebut eksegesis. Biarkan kalau kalimat Alkitab mengatakan begitu, kita terima begitu. Lah kenapa Bapak enggak terima anak Allah kok dirubah menjadi Allah? Lah itu kan makanya lihat dari perspektifnya. Loh, kalau ini tadi kan Bapak bilang nggak usah lihat perspektifnya, lihat apa kata ayat. Lah ayatnya bilang Yesus anak ayat Allah. itu ada perspektif. Ketika Yesaya menulis ini, dia punya perspektif tentang tulisannya. Jelas, tapi perspektifnya itu telah, tempus delictinya mengatakan telah. Sebagai nubuatan, gitu loh. Itu loh. Nanti Gus bisa protes, kok telah lahir Bapak, kok Bapak lahir, kok Allah yang perkasa lahir. Itu loh. Makanya itu kan ini perlu disampaikan. Kalau mau mempelajari Alkitab, terima saja data yang ada di dalamnya. Ya, kalau setiap data, kenapa Bapak tidak terima data Yesus anak? Data itu tidak berdiri sendiri dalam perspektif penulis. Jadi jangan Bapak pelintir saya bilang data berarti hanya data, tidak. Loh, data dalam Alkitab dari perspektif penulisnya. Pak, paham nggak? Pak, sebentar. Data jangan dimanipulasi langsung cut, jangan. Data dari perspektif sang penulis. Kan gitu. Iya, itulah namanya hermeneutika yang eksegesis bukan eisegesis. Pak, Bapak yang Gus yang melakukan eisegesis gitu loh Gus. Nah, ini kan balik menuduh. Saya tidak pernah melintir, Pak. Bapak bilang mau melintir. Saya tunduk terhadap teks. Teks anak Allah. Teks yang dimaksud oleh penulis. Iya kan anak Allah tuh. Teks yang dimaksud oleh penulis. Kok Bapak tahu maksudnya penulis? Bapak apa menulis itu? Loh, baik dari hermeneutik kan? Ya, itu kembali ke hermeneutik. Iya, dari mempelajari satu kitab itu, satu surat itu. Gini loh, tidak berdiri sendiri itu. Iya, tidak berdiri sendiri, tapi teksnya bilang Yesus itu anak Allah. Yohanes 1 Bapak ayat 1 melintir bilang menjadi Allah. Allah. Kok saya dibilang yang melintir? Yohanes 1 ayat 1 bilang Allah. Berarti kalau mau berdasarkan pemahaman Gus, siapa bilang Yohanes akan bilang Allah? Yohanes 1 bilang itu bukan Allah. Jalinan kalimatnya aja nggak beres kok. Sudah jelas. Nah itu, ini kan gini loh Gus. Makanya kita batasi, nggak mungkin. Kalau Gus bilang jalinan kalimatnya nggak beres, ini nggak akan ketemu. Yang akan terjadi debat kusir. Loh, ketemu, nah, sebentar Pak. Gus, sebentar. Ketemu. Kan saya bilang tadi. Kalau enggak, saya mau jelasin dulu Gus. Bagian saya sekarang. Jadi saya sudah batasi ini. Kalau saya diminta presentasi Yesus menurut Alkitab, lalu sudah diterima dengan paradigma Alkitab itu salah, maka sia-sia saya menjelaskan Yesus dalam Alkitab. Jadi konsekuensinya, walaupun Gus menganggap Alkitab misalnya sudah salah dan sebagainya, dalam diskusi ini nggak boleh begitu. Karena buat apa saya presentasi Yesus dalam Alkitab yang menurut Gus sudah salah, sia-sia, nggak ada gunanya saya presentasi Yesus. Makanya itu nanti di tema berikutnya kita bahas Alkitab kita dan Al-Quran. Jadi nggak bisa ayat saya ini disalahkan sama Gus, nggak bisa. Ya sudah, nggak bisa saya jelasin. Buat apa saya jelasin? Karena saya menjelaskan berdasarkan ayat-ayat dalam Alkitab. Kalau Gus sendiri sudah mengatakan ayat ini palsu misalnya, nggak ada gunanya. Buat apa ini tema ini? Gitu loh Gus. Sudah saya jawab. Iya.
dari sejak detik pertama hingga detik saat ini saya tidak pernah mempermasalahkan itu asli atau palsu atau tidak. Kenapa Bapak mengatakan begitu? Saya ini interupsi. Gus mengatakan ayat 1 itu kalimatnya sudah tidak benar. Itu sudah mengatakan bahwa ayat ini awal-abal. Ya kan logikanya begitu, Gus. Saya kan mengatakan berikutnya. Itu presuposisinya Gus dalam menilai Yohanes 1. Bukan, saya tadi saya mengkritisi dengan solusi. Saya bilang apa? Sebentar, itu pertanyaan saya begini, Yohanes 1 ayat 1 itu kalimat yang benar atau kalimat yang aneh? Kita lihat dari apa? Kalau lihat dari sastra, oke. Saya kan bilang begitu dari tadi. Kalau ini kita terima sebagai sastra, karya sastra, tidak ada masalah. Tapi kalau ini bukan karya sastra, bermasalah. Jadi saya bukan mengkritisi tanpa solusi, Pak. Tapi kan Bapak potong. Lalu kalau dan itu... sebentar, Pak. Saya tetap menghargai Bapak, ya. Dari tadi saya tidak pernah mengatakan ayat ini palsu atau enggak. Saya kan tidak mengatakan itu. Tadi bilang ayatnya nggak jelas. Loh, tadi kan saya bilang, Pak, saya memberikan solusi, ya, bukan hanya mengkritisi. Kalau saya lihat dalam perspektif sastra itu tidak masalah. Kan dari awal saja saya sudah bilang begitu. Gitu, Pak. Jadi Bapak jangan mengatakan sesuatu yang saya tidak katakan. Saya belum mengatakan ini palsu atau tidak. Oke, saya katakan itu karena statement Gus, kalimat itu tidak jelas. Itu aja. Iya, tapi kan saya memberikan solusi. Enggak, masalah solusi nanti next step. Nggak bisa dong, Bapak. Kalau solusi, Gus, kami tidak pernah melihat. Kami melihat itu sebagai justru Yohanes menanamkan sebuah landasan teologis. Kalau Gus melihat Injil-Injil yang lain, dia tidak mulai dengan itu. Justru Yohanes berbeda, makanya Matius, Markus, Lukas kami sebut sebagai Injil sinoptik. Ada kesamaan persepsi menceritakan itu. Yohanes justru berbeda. Dia mulai dengan sebuah, katakanlah kalau bahasa sehari-hari ini semacam doktrinnya, teologisnya. Itu yang kami percayai. Jadi Gus nggak usah kasih solusi bahwa itu sastra ke kami, enggak. Loh, tidak, Pak. Ya, tapi yang saya tekankan tadi, Gus bilang ini kata kalimatnya saja tidak jelas. Jadi kalau sebagai teologi, sebagai bentuk, kan saya katakan nih, Yohanes menyusun itu sebagai bentuk teologinya Yohanes. Kristologi Yohanes 1 ayat 1. Oke, menurut saya. Ya. Ya, lalu kan Gus bilang enggak, itu bukan teologi, enggak bisa itu bermasalah kalimat itu kalau teologi. Kan gitu. Ya. Maka jalan keluarnya adalah sastra. Diterima sama Gus kalau sastra kan? Iya. Ya kita enggak mau itu landasan teologis Yohanes. Yohanes sedang memaparkan, memberi makna siapa Yesus itu. Gitu, bukan sekedar baca puisi. Iya, tapi di situ juga tidak bisa Bapak katakan bahwa itu mengatakan Yesus sebagai Allah. Bagaimana? Aku bersama-sama dengan Dia. Dia itu Allah terus. Pada mulanya aqua bersama-sama dengan gelas, aqua adalah gelas. Itu logika mana? Ini Gus kan kasih ini nih, Cleo sama Cleo, Gus. Bisa dua Cleo. Karena Bapak pendeta. Atau ginilah supaya ini, beda. Pak, itu enggak Cleo. Karena pandangan Bapak sudah memposisikan Yesus sebagai Allah. Itu loh. Jadi enggak bisa. Ini air mineral ya. Hakikatnya air mineral. Oke? Betul kan? Setuju ya, ini air mineral. Ya. Nah, pada mulanya ini firman. Disebutnya air mineral ini atau Cleo. Lalu ada aqua. Cleo ini bersama-sama dengan aqua. Ya. Cleo adalah aqua. Dan Cleo ini adalah Aqua. Mineral. Iya. Ya sudah Pak, nyerah saya Pak kalau gitu Pak. Pak, saya nyerah wis. Sebentar, dalam pengertian Cleo itu ini adalah enggak, Cleo. sudah Pak, saya nyerah Pak, nyerah, angkat tangan sudah. Nyerah saya. Nyerah. Oke, mungkin ada yang dilanjut silakan. Ini sebentar, Gus cari dulu itu ayat tadi. Sudah saya nyerah wis, saya nyerah. Nyerah. Oh, ya berarti enggak ada ayatnya. Oke, mungkin mau memberikan jawaban. Saya konsisten jadi Pak dengan berangkat dari hermeneutik. Hermeneutik itu adalah sebuah metode memahami kitab Bible. Dan dengan hermeneutik itu maka
memberikan bukti itu. Dari tadi Pak Badan mengatakan menurut Yohanes, padahal bukan menurut Yohanes, menurut Al-Qadina, menurut pemahaman Al-Qadina. Sedangkan apakah Yohanes mengatakan seperti itu? Tunggu. Kenapa saya katakan itu? Karena kalimat yang muncul tidak begitu. Ada firman, ada anak Allah, ada Allah. Apakah dalam tiga statement ini adalah sesuatu yang sama menurut Yohanes? Kan tidak. Kalau sama, ngapain Yohanes menggunakan istilah-istilah tertentu yang berbeda-beda? Jadi kita mencoba menembus tentang waktu yang panjang menjadi Pak Yohanes. Begini. Padahal apakah menurut Pak Yohanes? Tidak, menurut Al-Qadina. Disitulah sebenarnya hermeneutik bermain. Itulah sebabnya saya katakan hermeneutik itu ketika kita mengalami benturan, cari jalan keluar agar kita bentur. Misalkan, apakah Tuhan Yesus itu Tuhan? Apakah Yesus itu manusia? Sebetulnya ketika itu pertanyaan kita mati. Kalau dia manusia pasti bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan pasti bukan manusia. Tapi dicarikan jalan keluar. Yesus adalah Tuhan saat, Yesus adalah manusia saat dimasukkan unsur waktu. Sehingga lalu kompromi ketemu di situ. Jadi nggak berbenturan dong. Karena saya berbeda. Kan gitu. Padahal itu juga bermasalah. Ketika Tuhan sedang di dunia, lalu Tuhan yang di luar dunia ada di bumi, ada nggak Tuhan yang kalau sedang lagi di bumi, tugas-tugas Tuhan ada penggantinya? Itu bermasalah. Kalau kita mau menggunakan kata begitu, pada waktu Tuhan jadi firman di Iya. bumi, Tuhan Tuhannya di itu sana tidak punya metafisik. firman, tidak punya firman dia. Tuhan itu metafisik, Pak, nggak seperti kita ada di sini lalu nggak ada di sana. Saya ingin bawa ke sana. Ini dari tadi itu. ya justru itu menjadi sesuatu yang sangat naif gitu ya. Ya. Karena Tuhan tidak mungkin menjadi manusia dan tidak mungkin manusia itu menjadi Tuhan. Apalagi lalu penjelasannya Yesus itu Tuhan 100%. Yesus itu pada saat waktunya manusia 100%. Kalau Tuhan menjadi manusia, tanda petik, maybe, tanda petik. Tapi kalau sudah menjadi manusia 100%, lalu menjadi Tuhan lagi, bermasalah. Kalau dulu itu manusia Tuhan dan Tuhannya tidak hilang, berarti bukan 100% manusia. Itu bukan 100% manusia. Kalau sudah 100% manusia, dia sudah manusia utuh. Maka dia tidak kuasa untuk kemudian janji kembali. Itulah mengapa sekarang ini terjadi semacam kegaduhan teologi tentang Kekristenan. Kalau Bapak Ibu cermati, kalau mau pergi ke Amerika, pergi ke Jerman, pergi ke berbagai negara di luar sana, maka gereja ditinggalkan oleh orang. Mengapa ditinggalkan orang? Karena tidak bisa menjelaskan duduk perkara, 3 yang 1, 1 yang 3 dan sebagainya. Saya kebetulan berkunjung di sejumlah negara dan saya mengamati begitu. Salah satu yang agak lama di New Zealand. Di New Zealand itu malah agama nggak boleh diajarkan. Agama apa? Sampai nggak boleh diajarkan. Dan kalau penjelasan datang ke New Zealand, silakan buktikan ngomong saya di Wellington City. Silakan Anda saksikan. Di sana gereja-gereja nggak buka. Bahkan di tiga belanda di sana ada 2 gereja yang dibeli, yang dijual. Karena sudah nggak ada jalan, jemaatnya sudah nggak ada. Masyarakat di sana kesulitan memahami konteks bagaimana manusia lalu Tuhan lalu manusia, 3 yang 1, 1 yang 3. Bahkan kalau kita bicara Trinitas, bagaimanapun kita bicara Trinitas karena kita bicara Yesus sebagai Tuhan. Maka lalu kemudian seperti saya katakan tadi, ada yang namanya konsili Nikea yang 3:22. Tapi itu dalam konteks Yesus. Bagaimana dengan Roh Kudus menjadi 3? Itu juga ada pertemuannya dan penetapannya. Walaupun bisa dijawab dengan katakan begitu untuk meluruskan yang barang bengkok, jadi meluruskan barang bengkok itu sah-sah saja, menegaskan kembali. Faktanya itu menimbulkan permasalahan yang tidak sedikit. Faktanya. Ya, jadi saya sedikit interupsi Pak. Jadi pemahaman Bapak bahwa gereja ditinggalkan karena seorang imam, tidak juga, karena cara berpikir orang Eropa Barat tentang keagamaan itu sudah berubah, dinamis sekarang.
dijual, dia tidak butuh ruang gedung untuk beribadah kepada Tuhan. Dia menjadi lebih personal. Nah sekarang banyak orang Muslim di Eropa mencari tempat untuk beribadah karena dari imigran-imigran, ya dijual itu dan itu punya nilai untuk mereka melakukan charity, yayasan-yayasan yang untuk peduli ke dunia lain, untuk bantuan-bantuan, dia ada dijual gedung gereja. Nah sekarang gini Pak, gereja di Eropa itu kecenderungannya fenomenanya adalah gereja virtual. Sekarang orang bisa menggali apa saja, dan jangan lupa masyarakat Barat itu textbook thinking, dia membahas sesuatu itu dari buku, bukan dari katanya. Itu jadi berat sebuah juta-juta buku tentang filsafat agama dan sebagainya di sana. Silakan, tapi tidak ada atau tidak berarti bahwa itu mereka tidak tahu tentang agama. Maksud saya Pak, banyak gereja yang berubah. Betul, tapi karena itu paradigma mereka beribadah itu saya berubah. banyak orang yang berbondong-bondong meninggalkan kekristenan. Tidak ada. Silakan dia data, silakan dia berita. Saya kebetulan melihat dengan mata Justru di kepala. Timur Tengah sekarang fenomena juga berbeda. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, ya karena saya datang, saya juga berdialog berdiskus dengan sejumlah orang, dan saya juga punya catatan-catatan buku bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi itu permasalahannya. Duduk permasalahan tentang bagaimana Tuhan manusia yang Tuhan tadi itu menjadi permasalahan yang sedemikian rupa. Itu saya katakan tadi, penetapannya saja ada waktunya. Dan itu menimbulkan permasalahan, walaupun sekali ini tidak dijawab sebagai bentuk perurusan. Karena ketika konsili 2325 itu bicara soal Yesus sebagai Tuhan, belum bicara soal Roh Kudus. Roh Kudus ada waktunya sendiri. Jadi ada semacam tahapan, ya. Dari duinitas menjadi trinitas itu ada proses tahapannya. Dari mana Pak? Dari apa? Bahasa saya duinitas, bahasa saya. Iya. Karena sampai hari ini masih ada duinitaria. Ya, kan sampai sini masih ada sahabat bapak yang unitarian kan, yang seksi Yehova tadi. Ya, sampai hari ini mengakui Tuhan itu satu, bukan Yesus sebagai Tuhan. Ya. Jadi ada unitarian, ada duinitarian, saat terjadi 2325. Lalu kemudian tahun berapa ya terjadi kemudian trinitarian. Proses dari dui sampai ke tri, sebuah proses tentang eksistensi Tuhan itu mengindikasikan apa? Itulah sebabnya lalu berbondong-bondong orang meninggalkan agama. Saya pernah ada mahasiswa dari Australia. Saya interupsi dulu Pak. Kalau Bapak mengatakan gara-gara pemahaman Trinitas orang berbondong-bondong meninggalkan Kristen, itu butuh riset yang lebih cukup Pak. Nggak bisa ini, kalau saya bisa katakan kalau Bapak belum bikin riset itu asumsi. Baik. Ya, jadi saya setuju karena saya tidak melakukan. Iya makanya itu berasumsi. Tetapi saya berbincang dengan sejumlah orang yang Iya. menjelaskan itu dan Apapun itu praduga aja. Itu belum bisa disepakati. Suatu saat ada mahasiswa lagi riset di Indonesia yang tentang Iya. berbicara tentang Islam, riset tentang Islam, lalu kemudian saya berbincang-bincang dengan dia sebagai mahasiswa, dia mengatakan, Kristen itu bukan mayoritas Pak, yang mayoritas itu agnosis. Di sana itu yang mayoritas agnosis bukan Kristen, bukan Islam, tapi Iya. adalah agnosis. Loh, kenapa itu? Kebetulan salah satu dosen saya di Message University itu adalah seorang putra, anak putri, tapi ini putri ya, putri dari seorang pendeta yang kemudian dia mengatakan sendiri, I'm not agnostic. Seperti itu. Setelah kita berbincang, ya seperti itu terjadi semacam kegalauan. Ya. Jadi kalau bicara itu fenomena perpindahan agama itu terjadi dari agama manapun. Jadi nggak bisa. Kalau kita lihat juga, ya itu biasa bagi saya. Kristen masuk Islam, Islam masuk Kristen juga banyak Pak. Jadi nggak seperti itulah kalau menurut saya ya. Nggak seperti itu. Makanya itu saya bilang asumsi. Ada banyak aspek Pak. Itu kompleks. Sebuah kompleksitas di sebuah negara maju atau di benua yang maju itu sangat kompleks. Jadi seperti itu. Yang saya sampaikan kembali adalah bahwa Bapak telah mencoba memahami dengan metode yang Bapak sebut tadi, memahami kitab-kitab yang dalam bahasa saya bahwa Bapak sebenarnya sedang menembus masa lalu dan Bapak menjadi seorang Yohanes dan kemudian Bapak memahami bahwa Yohanes itu seperti itu. Mohon maaf tanpa bertanya dulu pada
Yohanes karena memang tidak mungkin Ketemu. Tapi Yohanes artinya menurut Yohanes. Pedangkan Yohanes sendiri Belum tentu. Belum tentu itu. Karena apa? Mengapa beliau mengatakan itu? Karena untuk konsistensi. Ya ketika tadi mengatakan Yohanes katakan gitu ya, bahwa awalnya mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, kan gitu kan lah. Lah firman itu adalah anak Allah gitu kan ya. Firman itu adalah Allah, Pak, bukan anak Allah. Firman itu adalah Allah. Rangkaian kalimat itu, ya rangkaian kalimat itu harus dipertahankan. Maka apapun yang dikatakan, maka itu ada statement bahwa menurut Yohanes, maka yang namanya firman adalah Allah. Pak, tapi kalau Itu saya kan, Pak, Bapak mengatakan saya ingin jadi Yohanes kan. Lalu Bapak menjelaskan penjelasan saya tadi, ya. Nah, sebentar. Bapak nggak sadar Bapak sudah ingin menjadi saya tadi, Pak. Bapak ingin menjadi saya, menafsirkan apa yang saya tuh begini. Itu yang Bapak lakukan gitu loh. Kenapa begitu? Karena Bapak mengatakan perspektif Yohanes. Perspektif Yohanes. Apa maksudnya? Iya. Nah, iya. Lalu Bapak mencoba menjadi saya. Nggak bisa kan? Berarti kan kalau Bapak menolak saya nggak boleh menjadi Yohanes, Bapak nggak boleh jadi saya. Tapi itu Bapak lakukan. Saya gitu loh. Bapak mengerti Bapak. Nah, karena ini ada psikologi komunikasi Bapak. Ada psikologi komunikasi maknanya. Ketika Bapak mengatakan ini perspektif Yohanes, pertanyaan saya, Bapak pernah bertanya pada Yohanes? Nah, saya tanya ke Bapak bertanya ke saya nggak bahwa yang Bapak sampaikan itu sesuai dengan maksud saya? Kan tidak juga kan? Bapak yang berkali-kali mengatakan menurut Yohanes. Iya. Menurut Yohanes. Maka saya katakan, berarti Bapak menganggap memahami menurut Yohanes. Itu kan sebuah keniscayaan. Makanya saya katakan tadi, Bapak juga melakukan hal yang sama ke saya tadi barusan. Bapak sering melakukan itu ke saya. Iya, tapi Bapak ini kan ketemu. Iya. Ya, walaupun ketemu. Iya, sampai nggak pernah ketemu Yohanes. Saya ketemu kok. tulisannya. Ketemu tulisannya kan prestasinya berbeda. Bapak bertemu dengan kalimat saya yang verbal. Enggak, saya ketemu orang. Iya, dan kalimatnya kan. Gitu kan. Bapak mencoba menjadi Yohanes. Iya. Perspektif profesi. Sehingga kalimat-kalimat yang berbenturan di dalam Yohanes, lalu bagaimana memadukan? Nggak mungkin dong. Yohanes kan begini, mengatakan begini, yang lainnya begini. Jadi begitu. Ya, memang kan persoalannya Bapak tidak menerima metode hermeneutika. Dalam presuposisi Bapak, hermeneutika ini hanya untuk memperdamaikan ayat-ayat yang berlawanan, kan begitu. Ya sudah, nggak apa-apa, itu pikiran Bapak, nggak apa-apa, sah-sah saja. Tapi bagi kami memang kami harus lakukan itu. Pikiran kami, Ya, bukan Alkitab, pikiran kami. bukan. Orang Alkitab bilang tidak pernah Yesus Allah. Pikiran Bapak. Enggak, saya mencoba. Pak, sebentar. Coba. Gini Pak, jadi kalau saya melihat Bapak itu begini. Yohanes menurut Pak Ferdinand, gitu loh. Nanti kita nggak boleh fanatik. Nanti ada Yohanes menurut Pak Lumintang misalkan, atau Pak, kita nggak enak sebut nama ya si A si B gitu loh. Itu beda lagi. Gitu Pak. Itu Tapi kan terjadi juga di Bapak kan? Bagaimana? Nanti ada yang menafsirkannya begini. Lu tidak, saya Ada, tidak kan? menafsirkan kok. Yang bilang Bukan. Yesus anak Allah itu Alkitab, kok Bukan saya memahami menafsirkan. Al-Quran juga kan berbeda-beda di kelompok Bapak. Tidak, Iya kan? Pak, semua sama. Kita kembali ke teks lah. Maka gini Bapak loh, itu tadi maksud pertanyaan. saya, Bapak bilang saya beda melihat Yohanes. Pak Stefri Lumintang beda lihat Yohanes. Lalu di kelompok Bapak apa tidak berbeda juga? Kalau tentang Melihat. ketuhanan tidak ada perbedaan. Kalau ketuhanan tidak ada, Pak. Ada tafsir A, tafsir B. Tidak. Ketuhanan Tidak. tidak ada perbedaan, Pak. Tidak ada, Pak. Jadi begini Pak, di dalam Islam itu ada yang hal-hal sifatnya dasar pokok namanya usuluddin. Lalu ada yang furu, ya. Cabang. Yang furu ini banyak perbedaan Pak, tapi yang usul tidak ada sedikit pun perbedaan. Ya. Karena apa? Bicara soal yang pokok, termasuk tentang ketuhanan. Sama Pak, Kristen juga begitu sama. Yang pokok itu kami sama, yang nggak sama. Unitarian itu berkali-kali baca Yohanes 1 pasal 1. Yang nggak sama itu kita sebut bidat Pak. Sama bid'ah kan, yang tidak sama misalnya Ahmadiyah berbeda kan sama. Tapi yang sama yang kita tidak sebut bidat itu sama Pak. Yang pokok-pokok itu Allah Tritunggal, Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, itu sama. Alkitab itu sama. Kita sebut bid'ah. Itu. Jadi
ya memang begitu. Kita masih ada di dunia dengan berbagai macam keterbatasan. Lah iya Pak, Itu kan. supaya tidak begitu, Iya. tunduk aja apa kata Alkitab. Orang kalau kita bilang anak Allah kok saya memplesetkan menjadi Allah itu gimana? Oke, saya akan menjawab yang Silakan tadi. Misalkan saya diperkenalkan, saya jawab Pak. Yang Tentang hamba tadi. eksistensi Allah. Iya, hamba. Jadi Yesus itu praeksistensinya juga ya tetap aja hamba. Iya. Gitu. Mana, Mungkin Bapak bisa, maaf kalau terlalu lama saya harus tarik Ya nggak apa-apa Pak. Kita karena kan sudah ngantuk juga. ini. saya belajar dari Bapak juga kan. Oh, saya juga belajar dari Bapak. Maksudnya bagaimana merubah anak Allah menjadi Allah itu loh. Belajar itu. Nggak mengubah Pak. Yohanes 1 ayat 1 ada itu. Oke Pak ya. Ya, silakan. Mungkin Bapak, sorry Pak, maaf Pak. Nggak apa-apa biasa. Mungkin Bapak bisa buka kitab Amsal dimulai 22. Amsal 22. Nah, ya, kita baca Pak ya. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Itu Pak. Iya. Siapa Tuhan itu? Yaitu yang dipanggil oleh saudara tua kita Yahudi itu Yahweh. Iya. Gitu loh. Terus siapa menciptakan aku? Itulah yang oleh teman-teman sebagai Yesusnya. Maka sebelum ini perspektif kekristenan Pak ya. Sebelum sebelum Allah menciptakan semuanya, Allah sudah menciptakan Yesus. Melalui Yesus lah Allah menciptakan segalanya gitu Pak. Dan ini sebetulnya Pak ya, ini saya kasih informasi ke Bapak. Hadis ini di Islam juga ada Pak. La haulka. Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, aku tidak menciptakan dunia dan seisinya. Itu ada Pak. Tapi Bapak harus tahu bahwa hadis itu debatable di dalam Islam. Yang aku perlu tahu kan ini hampir sama ceritanya Pak dengan di kitab Yesaya Amsal ini. Jadi di situ Pak yang saya katakan Yesus itu mau ditarik ke time tunnel yang kemanapun tetap aja dia hamba Pak. Begitu Pak. Mohon maaf kalau terlalu lama menunggu karena saya juga sudah lelah ini Pak. Wis KO aku Pak. Ya begitulah Pak kira-kira Pak ya. Jelas ya, tekstual. Tekstual tuh Pak. Saya tidak mengintervensi. Iya. Justru itu memang yang sama Pak dengan di Wahyu itu ya. Itu referensinya dengan Wahyu. Sebagai yang sulung itu ya, Wahyu pasal 3 ayat 14. Iya. Ya kalau baca lihat ada ayat referensinya Pak Alek, ayat berapa tadi? Amsal berapa itu? Ya, ada referensinya di sini. Ayat referensi Wahyu 3 ayat 14. Wahyu coba Wahyu. Iya, Wahyu 3 ayat 14. Jadi makhluk bukan Khalik. Tetap ciptaan Pak, walaupun dia ditarik ke praeksistensi gitu. Sudah Pak ya, sudah Iya. saya Iya. penuhi permintaan Bapak. Iya, jadi itu maksudnya ciptaan permulaan itu maksudnya itu sebagai causa prima Pak, sebagai penyebab segala sesuatu. Dan kalau dalam bahasa Yunaninya itu pakai istilah arche lagi Pak, sama pakai istilah arche. Iya Pak. Sama seperti Yohanes 1 ayat 1 tadi. Jadi sebenarnya itu ya ini masalah terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini kan ayat yang dipakai saksi Yehova juga. Ya, yang tadi Pak Agus bilang itu saksi Yehova itulah ayatnya mereka salah satunya. Saya belum pernah menyebut saksi Yehova Pak. Enggak, maksudnya saya mengatakan ini yang digunakan oleh saksi Yehova. Iya, tapi jangan bawa saya ke sana. Iya. 2 kali Bapak bilang. Salah satu ayat. Saya tidak melintir katanya melintir. Yang digunakan oleh saksi Yehova. Ya itu urusan saksi Yehova lah Pak. Iya. Itu urusan kita sendiri gitu. Nah, Saya nggak ini tahu. Ini waktunya habis ya. Oke. Saya kira tinggal 4 menit untuk Closing. Oke, baik. Oke, terima kasih. Baik, mungkin ada closing statement setengah menit atau Baik, closing statement saya, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia untuk mati di salib demi pengampunan dosa manusia. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus dia akan diselamatkan, dan pada akhirnya nanti juga Yesus itulah yang akan menjadi pusat penyembahan semua manusia. Terima kasih. ya, terima kasih. Closing statement Pak Bapak.
Kalau dari saya ini sebagai contoh kepada teman-teman yang lain yang selalu mengajak saya untuk dialog secara virtual. Kenapa saya menolak? Bayangkan untuk membahas Yohanes 1 pasal 1 aja ini berapa jam ini nggak selesai. Padahal ini ketemu muka. Jadi itu maaf untuk teman-teman yang lain, bukan saya sombong, bukan apa kalau saya tidak mau diajak diskusi di virtual. Pikirkan, ini satu ayat aja intinya tadi yang kita bahas. Yohanes 1 pasal 1 nggak selesai berapa jam ini. Bagaimana kita? Sudah selesai dengan ini. Ya kalau dianggap selesai kan bapaknya belum memberikan jawaban ya. Ya monggo. Tapi begini Pak, saya sebagai tuan rumah ya dengan segala hormat mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak ya. Ya namanya kita mungkin terlalu asik, saya ada salah, ada apa kurang santun, apalagi Bapak lebih tua dari saya. Ini opung saya ini, saya harus hormat ini. Orang Batak gitu Pak, orang Batak diajari hormat terhadap orang tua gitu. Saya mohon dimaafkan dan saya mewakili teman-teman. Keputusan kami sebagai Islam tentunya tetap, kalau Yesus dikatakan anak Allah pun ya monggo lah, tetapi Yesus tetap bukan Allah. Walaupun demikian bukan berarti Islam tidak menghormati Yesus. Yesus yang disebut Isa, atau aku menyebutnya dengan panggilan kehormatan Kanjeng Nabi Isa, seperti yang Bapak kutip tadi, dia diunggulkan di dunia dan akhirat, tapi tetap aja dia bukan Allah. Dia adalah Nabi yang harus kami hormati, yang juga kami muliakan sebagaimana kami memuliakan Nabi-Nabi yang lain. Berikutnya sebagai terakhir, mungkin kapan-kapan saya diundang di kampusnya Pak. Siap. Maaf Pak ya, udah salah-salah kata Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Kita salaman dulu Pak, supaya tahu. Nanti. Apa? Sudah ya. Bapak sekalian, dialog malam hari ini. Dialog pada malam hari ini memang telah memakan waktu panjang, 2 jam lebih, 3 jam. 3 jam ya. Jam 8 berarti. Maaf. 4,5 ya, 4,5 jam. Memori sudah hampir habis. Iya. Seharusnya 2 hari, Pak. Hasil briefing itu 1 jam diskusi, lalu kemudian 3 Iya. harusnya cuma 3 jam. Iya, seharusnya. Nah, tapi kalau mau dalam 2 hari, Pak. Baik Bapak sekalian, kita perlu kalau saya boleh menyimpulkan secara sederhana, suatu masalah itu kalau dipahami sama, maka selanjutnya ya sudah tidak akan ada masalah. Tetapi kalau satu masalah dipahami dari berbagai sudut pandang ternyata nggak selesai-selesai, nah ini yang jadi pertanyaan, tentu ada masalah kan gitu. Nah jadi ini saya kira bisa dikembangkan simpulan ini. Ibu bapak sekalian, saya habis juga baterainya. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua, terutama kepada para narasumber, Pak Ferdinand, kemudian Pak Alex dan Pak Asa, ya. Kemudian Pak Koco, Pak Ahmad dan Pak Suryadi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesediaan mencurahkan semua pengetahuannya pada diskusi malam hari ini. Semoga ini menjadi perbendaharaan pengetahuan bagi kita bersama. Yang jelas tidak ada yang sia-sia, semuanya menjadi perbendaharaan baru ya bagi yang belum tahu, atau tambahan perbendaharaan bagi kita semua. Dan kita bisa memanfaatkan itu untuk belajar lebih jauh lagi. Terima kasih kepada yang hadir semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dari pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.